Halo semuanya, kami akan menjelaskan tugas mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum bagian ruang kolaborasi topik 4. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Awindaria, Riza Askia Anissa, Salsa Fatah, Vina Wahyuningrum dan Widya Noviani. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Kriteria penilaian. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Kriteria merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil. Kegiatan belajar yang terdiri dari penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati dan pengetahuan diri. Kemampuan perspektif. Perspektif dimaknai sebagai cara memandang sesuatu. Kemampuan perspektif artinya siswa memiliki wawasan yang luas sehingga mampu mengungkapkan berbagai hal melalui sudut pandang berbeda, kritis, logis. Dapat dipercaya berdasarkan teori dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemampuan perspektif terdiri dari kredibel, mengungkap, wawasan, masuk akal dan tidak biasa. Yang dimaksud kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Kredibel dalam penilaian adalah menentukan sejauh mana penilaian dapat dipercaya kualitas dan kebenarannya. Hal ini dapat dilihat dari penanggung jawabnya. Agar tercipta kredibel dalam penilaian, maka dalam proses penilaian harus dilakukan secara terbuka, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan mengungkap adalah kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menyampaikan opini atau pendapat mereka dari berbagai sudut pandang. Dalam mengungkap persoalan yang dihadapi, peserta didik dapat mengaitkan dan menyebutkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya atau pengalaman yang pernah mereka alami. Yang dimaksud dengan wawasan adalah cara pandang yang lahir dari keseluruhan kepribadian kita terhadap lingkungan sekitar, sifatnya adalah subjektif dan bisa kita pandang sebagai rangkuman. Penerapan praktis dan pemikiran filsafat yang melatar belakangi cara pandangan tersebut, sehingga memiliki pandangan yang luas. Kemudian yang dimaksud dengan masuk akal dalam kaitan perspektif adalah siswa dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda, siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi. Melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal dan memberi kritik yang dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil dan logis. Kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran umum yang dilihat oleh manusia. Akan tetapi ada kalanya pandangan tersebut menjadi tidak biasa bagi orang-orang tertentu yang memiliki imajinasi yang tinggi ketika dihadapkan suatu gambar. Sudut pandang yang tidak biasa ini biasanya dimiliki oleh beberapa anak yang memiliki bakat dalam kesenian. Tetapi ada juga siswa yang dihadapkan dengan persoalan hidup. Mereka memilih jalan pintas yang berbelok atau lurus tetapi tujuan mereka sama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.